marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ayo Afif. Ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita baca Al-Fatihah. Sebelum menginjak pelajaran, saya absen dulu ya anak-anak. Fani, Adit, Afif, Saya Zain, Baik. Isbah, Masuk. Itu Pak, bolos Pak. Bolos. Ika, Elsa, Niken, Masuk Pak. Putri, Saskia, Masuk Pak. Sakit, Itu Pak. Ya Pak. Lanjut. Jalan Pak. Laili, Leli. Enggak masuk Pak. Kenapa? Wah, dia sana itu Pak. Terjawab. Indah, Rika, Nurna. Sudah semua ya saya absen. Belum Belum Pak. Yang belum saya absen. Ada. Oh iya. Ada Pak. Novi. Ada Pak. Ada kurang satu lagi Pak. Soleh. Saya kurang. Iya. Mulai izin. Sebelum saya menyampaikan materi, silakan menghirup udara. Sejuk. Siapa panas? Sejuk. Sejuk. Mana lebarnya? Masuk itu Pak. Masuk Pak. Nggak tahu apa dulu sih. Nama kan ini tiba-tiba. Ya, sebelum menginjak ke materi, mari kita amati video.
Di atasnya Pak, itu Pak, kumpulan itu Pak. Di kopi. Nah, di yang atas Pak. Nah, tuh, master. Nah, Itu Pak di sini aja Pak, nggak usah buka ini. Oke, ya. Jakarta semakin mengkhawatirkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta yang terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Jika kita terbangun tiap pagi, maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu. Yang jelas bukan hari ini, karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup yakini keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi Air Visual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. sungguh mulu kan? Populasi rentan terhadap polusi udara adalah anak-anak, usia lanjut, wanita hamil, dan pekerja luar ruangan. WHO. Oke. Sudah ya. Oke. Untuk video tadi ada yang bisa diambil maknanya. Jaga kebersihan lingkungan biar tidak tercemar. Jakarta banyak polusinya. Jakarta dengan kayak Itu Pak. Itu Pak. Jakarta Pak. udah apa yang tadi video yang tadi maknanya. Tadi itu videonya tentang polusi udara di Jakarta. Jadi kita harus menjaga
cuma kita tidak ada sama. Oke, tepuk tangan buat Indah. Ada lagi? Apa? Fani? Tunggu dulu. Iya. Dua. Ini Pak. Kalau menurut saya di Jakarta sama kayak Cina Pak. Kenapa? Ya karena polusi udaranya sudah mencapai 70. Ya. Yo kondo iki kan. Cita. Menurutku kan. Menurutku. Ayo Pak. Ya. Oke, beri aplaus untuk Fani. Wih. Lalu silakan. Polusi udara kita tidak termasuk pencemaran lingkungan. Tapi polusi udara tadi di Jakarta, jadi lingkungan Jakarta tadi tercemar. Oke, terima kasih untuk Lali. Beri aplaus untuk Lali. Lagi Pak. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Apa sih perubahan lingkungan itu? Ada yang tahu? Lingkungannya berubah. Satu-satu, Elsa silakan dibaca. Lingkungan hidup yang merupakan perubahan atau gangguan terhadap lingkungan hidup yang paling sering disebabkan oleh pengaruh manusia dan proses ekologi. Oke, beri aplaus untuk Elsa. Yeay. Yeay. Ayo senior lagi. Ya, silakan. Jadi perubahan lingkungan itu ada banyak sekali ya. Untuk lingkungannya yaitu lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biokimia. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dan komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dan dalam ekosistem lingkungan itu. Oke, silakan Afif dibaca selanjutnya. Lingkungan yang seimbang memiliki daya renting dan daya dukung yang tinggi. Daya renting adalah daya untuk memulihkan kembali keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung adalah memiliki kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan jumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Coba. Oke. Sekarang faktor alam dan faktor manusia. Silakan Mbak Eka. Kerusakan perubahan lingkungan ada beberapa, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pola sumber daya alam yang digali dalam proses pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terdapat sisa-sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya akan mencemari perairan, udara dan daratan, sehingga lama-kelamaan lingkungan akan menjadi rusak. Oke, terima kasih Rika. Ya. Aplaus untuk Rika. Ini ya, ada beberapa yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Apa saja, Meli? Lain, Laili. kerusakan lingkungan tidak disebabkan pencemaran terjadi di mana-mana,
ini ya contoh sebagai berikut. Untuk gambar ini apa? Tambah. Rumah. Rumah. Pembangunan Bangunan, rumah perumahan. Terus ini Penerbangan kayu, Pak. penerbangan Kayu, Pak. secara Ya. Penambangan. Ilegal. Itu ilegal atau legal, Pak? Terus ini Oh, itu kombi, Pak. kombi Kenapa, Pak, kombi, Pak? mesinnya Kombi. Oke, perubahan lingkungan karena faktor alam, sadar atau tidak sadar, yang kita tempati sebenarnya selalu berubah. Pada awal pembentukan bumi sangat panas, sehingga tidak ada satupun bentuk kehidupan yang berada di dalamnya. Namun perlu kita ketahui bahwa jangka waktu yang sangat lama berangsur-angsur lingkungan bumi berubah menjadi lingkungan yang memungkinkan adanya faktor alam berikut. Faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan. Nah, contoh beberapa faktor alam yaitu seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan serta tanah gerak. Tanah bekan. Tanah gerak itu tanahnya apa kayak retak-retak gitu loh. Terus apa itu rumahnya? Ya, Pak. Oh, berarti balik, Pak. Beban, Pak. Nah, ini ya, Beban berarti, Pak. Lindu, Pak. Lindu, Pak. ya seperti lindu tapi bukan lindu ya. Iya. Nah, sekarang indikator selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Silakan dibaca, Novi. Pencemaran lingkungan dalam masuknya atau masukkannya zat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurunnya kualitas lingkungan terlihat dari melemahnya fungsi atau menjadi kurang dan tidak sesuai lagi dengan kegunaannya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Novi. Oke, sebelum itu silakan membentuk kelompok ya. Silakan berhitung 1 sampai 10. Silakan mulai dari 1. 2. Ya udah. 1. 2. Tri. Tolong ya, jangan berpikir ya. Serius. Oke, silakan bergerombol yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Silakan. Di mana aja, Pak? Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Pak, di mana, Pak?
Kita juga ngomong bro. Oke anak-anak, silakan mengerjakan LKPD yang tadi yang saya bagikan kertasnya. Untuk LKPD-nya silakan melihat di proyektor ini. Terus yang video tadi yang diamati aja ya. Ya, silakan. Silakan mengerjakan. Waktunya 5 menit. Coba orang baca Pak. Oh, PR aja, PR. Kasihan nanti teman saya nggak tahu deh Pak. Yang ini loh Pak, ya udah Pak itu layarkan aja jangan dipindah-pindah. Buat kita kerjakan. Soalnya kita nggak tahu. Silakan dikerjakan. Ayo, coba itu coba. Masih kerjakan Pak. Yang orang Fani. Oke, maju ya. Aku juga lagi. Oh, belum Pak. Baru soal pertama, Pak. Iya. Apa yang pertama dibantu ya? Gimana ini? Apa jadi dua Pak? Gimana sih dasarnya Pak? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Habis. Sudah maju Pak. Oke. Sudah. Kalau mana yang maju dulu? Apa Pak? Kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Oke, kelompok 3? Belum. Sudah. Kelompok 1? Sudah
satu Pak. Nah, hop. Nah, itu Pak. Oke, saya Silakan. Baik, kalau saya dari Salam warahmatullahi wabarakatuh. kakak loh ya. Kalau saya dari kelompok 1 akan menjawab apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan. Jadi dari diskusi kelompok kami tentang video tadi itu mengenai perubahan lingkungan yang disebabkan karena polusi. Ada berbagai polusi, yaitu ada polusi udara, polusi air dan tanah. Polusi air tidak. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Yeay. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Afif maju silakan. Atau perwakilan kelompok? Semua perwakilan kelompok. Perwakilan aja. Silakan. Bisa nomor 2. Ya. Iya aku di. Memperpanjang durasi kamu untuk memori saya. Hah? Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ini Pak, cara Pak, ini Pak. Apa kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang akan dibuat kita pelajari? Nah, itu dari video yang kita tayangkan itu adalah polusi udara, termasuk pencemaran lingkungan yang menjadi salah satu faktor yang faktor terjadinya perubahan lingkungan. Jadi lingkungannya berubah, Pak. Sudah, Pak. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Yeay, saya akhiri. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir perwakilan apa? Semuanya. Semuanya katanya, Pak. Maju semuanya, Pak. Maju. Perwakilan. Silakan. Iya, benar ya. Dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dulu. Ini Bapak. Ini Bapak dari kata bapaknya Mbak Arif. Oh, menyimpulkan. Saya di sini akan menyimpulkan bahwasanya dari jawaban-jawaban kelompok 1, kelompok 2 ini adalah yang pertama mengenai polusi udara, dan itu disebabkan oleh lingkungannya itu adalah polusi udara, air, tanah, sama api enggak ya, apa. Terus kaitannya dengan materi itu adalah ya itu tadi. Oh, makasih. Jadi kaitannya dengan materi itu mengenai pencemaran lingkungan. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok terakhir. Oke, untuk selanjutnya saya akan berpuisi. Puisi Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita yuk. Ini harus bikin satu. Ini udah di Pak, keren, Pak. soalnya mana, Pak? Soalnya mana, Pak?
Saya ada puisi, silakan diisi. Untuk pertanyaannya ada 3. Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Terima kasih. Sudah sama. Loh ya kan kayaknya nih gede begini. Ini bocor ini loh. Wah ya. Jawab. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah pencemaran lingkungan itu apa saja? Pencemaran nama baik. Oke, untuk selanjutnya sudah paham apa belum? Oke. Kalau sudah paham, silakan tugas rumah. Silakan membaca halaman 1 sampai 25 ya. Kurang banyak Pak. Oke. Jadi saya akhiri pelajaran ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap. Dari Nurmai. Doa mulai. Selesai. Ya, tetap jaga kesehatan karena lingkungan hari ini sangat tidak mendukung sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.
Syukur, Pak. Bisa tidak? Oke, sekarang